kami sebagai advokat atau kuasa hukum dari korban lagi menangani dan mengawal kasus ini dari awal sampai nanti tuntas. Jangan sampai berita-berita yang tidak bertanggung jawab menjadi sebuah polemik-polemik yang baru. Selamat malam, selamat pagi tentunya sahabat media advokat PRB Law Firm dimanapun berada. Di depan ada Direktur PRB Law Firm yang akan mencoba memberikan statement terkait kasus Rancadaka yang kebetulan alhamdulillah Bapak Asep Rohman Dimyati SH/MH menjadi kuasa hukum. Bagaimana Pak tanggapan Bapak Pak? Ya, terima kasih. Tanggapan kami dari PRB Law Firm dan dari media channel YouTube-nya juga, saya mengapresiasi sekali ada keluarga besar Prabu juga yang baru dari kantor Law Firm Republik, bahwa dari kantor Republik Law Firm ini dengan antusias mengikuti dan secara tidak langsung ikut membantu mengurus permasalahan yang terjadi kemarin di Rancadaka tentang adanya sebuah penganiayaan sampai mengakibatkan matinya anak di bawah umur, kan seperti itu. Saya apresiasi sekali dengan Republik Law Firm. Jadi kami dari PRB Law Firm dan tim akan mengawal dan ikut membantu Republik Law Firm di belakang. Selamat, sukses Republik Law Firm dengan kepemimpinan Asep Rohman Dimyati yang akan menjadi balon Subang 1, dan itu wajib harus jadi. Sementara dengan moto ketika untuk menjadikan semua itu adalah satu, on the track, supremasi hukum. Demikian. Selamat sore, salam hukum nomor 1. Republik Law Firm on the track, supremasi hukum. Baik, selamat pagi, siang, dan malam untuk media advokat Prabu Media Official dimanapun berada. Kali ini kita akan bertanya langsung kepada kuasa hukum korban meninggal dunia atas nama Aldian Wahar yang kebetulan telah teraniaya sehingga meninggal dunia. Yang kebetulan kuasa hukum di depan adalah Bapak Asep Rohman Dimyati SH/MH yang kebetulan menjadi kuasa hukum keluarga besar dari atas nama almarhum Aldian Sawarher dari Cipunagara. Bapak tolong bisa jelaskan Pak? Baik, saya yang tadi disampaikan oleh awak media dari media advokat PRB, betul, kami Republik Law Firm dipercaya oleh pihak keluarga korban untuk menjadi kuasa hukum Aldi Wahar ini. Kami waktu itu hari Senin ditelepon oleh pihak keluarga korban untuk bisa mendampingi
pihak dari keluarga korban pada hari Senin malam. Senin ya Pak ya? Senin malam. Senin malam, betul. Nah, kami dapat telepon dan kami langsung datang ke kantor Polres Subang, Betul. di mana pihak keluarga korban dan para saksi waktu itu sudah ada di kantor Polres Subang. Oh, sudah berada di kantor ya Pak ya, di Polres sudah ya? ada Polres Subang Oke. untuk dimintai keterangan oleh Polres Subang. Betul. Nah, kami datang mendampingi pihak keluarga korban dan keluarga saksi-saksi. Siap. Oke Bapak, untuk pertanyaan kedua nih Pak ya, yang kebetulan harapan dari keluarga korban itu sesuai dengan harapan semua masyarakat Kabupaten Subang. Nih, bagaimana Pak proses hukum ke depan dari seorang Bapak Asep Rohman Dimyati SHMH melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kuasa hukum Pak? Ya, pasti harapan korban adalah bagaimana keluarga korban menyampaikan kepada kami ingin mendapatkan keadilan yang sudah tertimpa kepada anaknya. Betul. Ya, saudara dari Waher. Betul. Mereka pihak korban, ibunya terutama meminta kepada kami bahwa agar hukum ditegakkan, terbuka, transparan, seadil-adilnya, dan kami akan mengawal itu sampai tuntas. Mantap sekali Bapak Ketua Republik Law Firm, penjelasannya luar biasa. Pak, kadang ada istilah di masyarakat Pak, ketika hukum itu berlanjut, kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah Pak. Bagaimana tanggapan Bapak ketika mendengar kata tersebut? Yang kadang-kadang kita mendengar dari khalayak masyarakat banyak. Ya, memang itu selalu ada kata-kata di masyarakat seperti itu. Tetapi dalam kasus ini saya mendapatkan profesionalisme Polres Subang dalam hal penanganan ini. Terjadi pada jam 4 dini hari, keterangan dari saksi-saksi kami dan keluarga korban, dan jam 4 dini hari Minggu kalau tidak salah, hari Senin berarti masuknya. Betul. Jam 6 itu keluarga korban diberitahu oleh warga bahwa ada anaknya di puskesmas karena korban penganiayaan. Betul. Diduga korban penganiayaan, dan karena keterbatasan dari alat medis di puskesmas, maka puskesmas itu merujuk kepada Rumah Sakit Siloam Yang berada di Purwakarta ya Pak ya? yang ada di Purwakarta. Oke. Maka dirawat khusus sampai 1 hari, dan jam 10.21 dinyatakan meninggal dunia. Oke, betul. Dan setelah itu pihak dari Polres langsung turun ke lapangan di Polsek Busana Negara, dan yang terduga pelanggar diambil alih oleh Polres Subang dan dibawa ke Polres. Dan malam Senin, kalau tidak salah, saya malam Senin, Betul. terduga diproses oleh pihak Polres Subang, dan hari Selasa pagi, kalau tidak salah jam 10, itu ada rilis dari Polres Subang, dan terduga pelanggar langsung di status tersangka. Betul. Jadi prosesnya sangat cepat dan profesional. Betul. Kalau tidak salah ketika kami pun ikut dalam press conference di Polres Subang, menurut penjelasan dari penyelenggara itu akan dihukum selama 15 tahun. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, itu kan sudah diatur dalam undang-undang terhadap dikenakan pasal perlindungan anak
15 tahun. Kalau kode etik dan profesinya sudah ditangani oleh Kabid Propam Polda Jabar secara cepat dan profesional. Selanjutnya saksi-saksi kita sudah 2 kali diperiksa untuk menambah penguatan keterangan di bidang Propam Polda. Itu 7 saksi. Tambah hari ini berapa orang, berarti 2 saksi, 9 saksi. Ya, 9 saksi yang mungkin yang melihat dan mendengar. Siap. Baik Bapak, penjelasannya sangat luar biasa dari kuasa hukum korban sehingga korban meninggal dunia. Ada satu pertanyaan terakhir ini Pak Ketua. Ya. Kebetulan nih Pak, ini kan bulan-bulannya pemilu Pak. Ya. Kira-kira nih Pak, apakah ada visi misi tertentu ketika Bapak menjadi seorang kuasa hukum dari keluarga korban Pak? Nggak ada sama sekali, karena pihak korban pun tidak tahu terkait masalah pemilu, tidak tahu tentang pilkada. Mereka jelas-jelas telepon kepada saya waktu itu jam 11 siang. Betul. Waktu itu Senin, untuk minta bantuan kepada kami di kantor Republik Law Firm. Sehingga kami respon cepat terhadap bantuan yang diminta oleh warga tersebut. Betul. Jadi warga tersebut tidak pernah tahu terkait masalah pemilu dan pilkada. Berarti jadi benar-benar murni kepada tanggung jawab profesi advokat dan kemanusiaan. Luar biasa Bapak sekali penjelasannya ya. Jadi ini penanganan kasus dari Desa Rancadaka murni dengan visi misi dari Republik Law Firm ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan profesi tugas advokat ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat biar masyarakat itu tenang mendengar, menindaklanjuti dari kuasa hukum keluarga korban dari Republik Law Firm Pak? Ya, pada masyarakat Kabupaten Subang agar bisa dengan dewasa menerima informasi-informasi, berita-berita, karena kami sebagai advokat atau kuasa hukum dari korban lagi menangani dan mengawal kasus ini dari awal sampai nanti tuntas. Jangan sampai berita-berita yang tidak bertanggung jawab menjadi sebuah polemik yang baru. Insya Allah kami Republik Law Firm siap mengawal pihak korban dan para saksi untuk mendapatkan keadilan dan bisa semaksimal mungkin sesuai dengan undang-undang si pelaku bisa dihukum sesuai dengan pelanggaran. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Kami merasa lega sekali dari media advokat PRB Law Firm ketika bertanya Bapak langsung sigap menjawab. Bagaimanapun juga untuk warga masyarakat Kabupaten Subang untuk tetap bertenang diri, karena bagaimanapun dari Republik Law Firm tentunya yang diketuai oleh langsung Bapak Asep Rohman Dimyati SH.MH akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan on the track, sesuai dengan supremasi hukum yang ada. Republik Law Firm, on the track, supremasi hukum.